kita niku digoirina wujud kita niku sebab ditakdir ya Allah Ta'ala. Lah wujud sing sifatnya wujud ditakdirke marang Allah, akhirnya wujud niku hakikate tetep boten wujud. Soalnya wujudnya boten asli. Tegene saderenge sampun dibahas makhluk niku adamun mahdhun, hakikate boten wonten. Sing wonten mung setunggal gimana kok zat ingkang wajibul wujud, zat sing wajib wujude. Nah, akhirnya nyiptake makhluk sing asale boten wonten akhirnya wujud. Niku wujude makhluk sing asline boten wonten balik teng hukum asal gimana kok hakikate boten wujud. Taruh kula jenengan niku saniki urip napa mati? Saniki kula jenengan urip napa mati? Urip. Saderenge kula jenengan niki mati napa urip? Saderenge urip teng alam dunya diarani urip napa mati? Kula jenengan sakniki lak urip ya. Saderenge diparingi urip niku arane mati napa urip? Kaifa takfuruna billahi Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Pripun Gusti Allah? Fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian kok mengkufuri Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, dulu kalian ku mati. Allah Ta'ala yang mengatakan dulu kita itu mati. Fa ahyaakum, akhirnya Allah Ta'ala menghidupkan. Senikilah hidup kita. Baktane ndek riyen mati sakniki dihidupke dening Allah. Tsumma yumitukum, baktane hidup di alam dunia Allah Ta'ala mematikan kalian lagi. Mati kedua kali. Mati yang pertama, mati yang aslinya kita memang mati. Mati yang kedua, mati yang menghilangkan sifat hayah kita setelah diparingi sifat hayah. Mati yang hakikoh itulah yang aslinya kita. Kita itu aslinya nggak ada. Nah saniki kan ada nih kita niku la yu'tabar, ndak bisa direken nopo-nopo. Andai kan saged direken nopo sing saged direken perkara sing sedelok. Sangat sebentar. Jenengan teng mriki lenggah boten wonten aroma tercium napa-napa. Tiba-tiba ada orang pakai minyak wangi, akhirnya tercium aroma wangi, sak sereng terus hilang. Sak sereng terus hilang. Badane boten mambu malih. Jenengan apa saged mengatakan ruangan ini baunya wangi? Meskipun tadi ada, boten direken cuma sak sereng. Apa sing saged direken? Akhirnya dikatakan ruangan ini baunya harum. Alah wong sedelok tok kok dadi atus ki kaedah. Perkara sing boten saged diiktibar, boten saged dianggap, boten usah dibuat kaedah. Kita kan adanya kita sepiro. Sebelumnya ndak ada, sebentar lagi juga ndak ada. Kita wujudnya itu ndak bisa diiktibar. Sedangkan wujudnya Allah mutlak, la awwala lahu wa la akhira lahu, tak ada awalnya, tak ada akhirnya. Wujud yang asli dzati. Sedangkan wujud kita biwirina, diawali mati, itu asli kita mati. Sekarang hidup nggak direken. Badannya ini kita sudah dianggap maut lagi. Urip kita yang bisa direken niku urip yang fil akhirah. Nah, reken itu. Urip kita yang bisa jenengan reken niku fil akhirah, nikulah hidup yang bisa kita reken. Sedangkan hidup di dunia boten usah direken. Soalnya sangat sebentar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tesik sugeng. Kanjeng Nabi tesik sugeng. Sampun disebut innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Wahai Nabi, kok itu mayit? Padahal masih hidup, sudah dikatakan sama Allah kau itu mayit, yakni sebentar lagi jadi mayat. Hakikoh saking hakikote maut, nisbate hidup di dunia yang paling hakikoh kembali maut. Urip gak direken saking sebentar. Wa innahum mayyitun, orang-orang itu yang mengkufuri kau wahai Nabi,
Mereka mayat-mayat itu. Silahkan kufur senengnya mereka. Sebentar lagi mereka juga mayat. Wa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Nanti yaumil qiyamah tak temuke nanti. Hidup yang langgeng. Lah hakikinya hidup di akhirat niku maksudnya hidup yang hakiki niku teng suwarga. Rekenen itu baru soalnya abadan khalidina fiha abada. Soalnya diparingi Allah Ta'ala sifat langgeng urip teng suwarga. Lah niku lahiyal hayawan, itu urip yang hakikah itu. Tapi di neraka kan juga hidup selama-lamanya. Hidup di neraka selama-lamanya, tapi boten saged diarani hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Ndak hidup, ndak mati. Lah terus napa? Sekarat. Sekarat itu hidup. Lah terus napa? La yamutu fiha, tidak disebut mati soalnya ngrasake lara. Wa la yahya, enggak bisa disebut hidup soalnya hidup itu bisa mengambil faedah. Dadi neraka niku hidup merasakan siksaan, boten saged ngambil faedah dari hidupnya napa-napa. Gak bisa dikatakan hidup. Tenggene siksaan sak lawas-lawase mboten direken malih. Meskipun langgeng tapi ning neraka mboten direken uripe. Soale uripe mboten saged faedah. Sing direken faedah niku hidup selama-lamanya teng swarga. Tenggene donya meskipun enak mboten direken. Meskipun raja sugih, meskipun nikmat, umur panjang selama donya mboten direken. Nah niku sekarang ada orang di dunia mengatakan Allah terhijab sama makhluk, saya tidak bisa melihat Tuhan. Kau yang sangat bodoh. Allah Ta'ala niku Maha Setunggal, tidak ada yang menyamai, menyertai, tidak ada. Bagaimana mungkin kau mengatakan makhluk yang hanya sementara bisa menghijabi Tuhan? Itu Imam Ibn Athaillah nyebutke perkara sing boten wonten ingkang nunggali, bagaimana mungkin wonten sing nutupi? Wong sing nunggali boten wonten. Satu-satunya Maha Setunggale Allah Ta'ala niku lho. Maha Setunggale Allah Ta'ala sing mutlak niku sing saged didadoske tiyang ahlul ma'rifah hujjah kangge menuju marang Allah. Boten wonten liyane sing dituju. Sing dituju mong setunggal, sangat jelas Allah. Mau bingung apa? Yang tidak ada yang menyamai Allah kok kita bingung. Benten nek wonten sing tunggale jenengan gadah rencang kathah kepingin dolan milih jenengan mboten sah jenengan napa tentuke setunggal-setunggale milih niki tah niki rencang kathah tapi nek rencange setunggal kok kepingin dolan mau kemana lagi nek mboten rencange satu-satunya jenengan gadah garwa setunggal mau pulang kemana kalau ke istrinya yang satu-satunya mau ke istri yang mana lagi istrinya cuma kepingin bingung nopo nek sing bingung istri cuma setunggal. Enak istri yang mana? Istrinya setunggal kok kemana? Sana. Niku Imam Ibn Athaillah sampai-sampai ada yang mengatakan niki hikmah niki andaikan seluruh hikam tidak ada, cuma ada hikmah yang niki lakafa cukup. Saking faedahe hikmah yang meratai seluruh makna-makna kitab al-hikam. Kaifa yatasawwaru ay yahjibahu syai' wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Bagaimana mungkin kaifa yatasawwaru ay yahjibahu syai' kepriye digambarke ay yahjibahu syai' yen to menghijab marang Allah apa suwiji-wiji wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai' hale utawi Allah niku ingkang luwih parek marang sira min kulli syai' katimbang sedaya perkara. Nah niki kula jenengan diemotke malih. Kita niku kan sering lupa sama Tuhan. Bagaimana mungkin sih kau niki Imam Ibn Athaillah sing dawuh, kau itu bagaimana kok melupakan Tuhan? Melupakan zat yang sangat dekat meskipun dari segala sesuatu. Yang paling dekat sama kau itu Allah. Bagaimana mungkin kau bisa lupa sama zat yang paling dekat sama kau? Niki isyarah tingginya ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami yang menciptakan manusia.
wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu yang membisik-bisik di dalam hatinya itu kami tahu. Subhanallah, ngerentek niku Allah Ta'ala sampun direken. Niat Allah Ta'ala catat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah lebih dekat kepada dia katimbang urat leher sing tinggene pinggir. Yang paling dekat dengan kita niku urat leher kita saking a'dha. Soalnya urat leher kapan terputus niku kita pisah sama roh kita, memisahi jasad kita. Loh, Allah Ta'ala lebih dekat marang kita katimbang urat leher kita sing paling dekat dengan kita. Yakni paling dekat ilmune, rahmate, penjagaane, welas asihe, mboten kok zate. Ane zate niku nggih mboten butuh panggenan. Lah orang di alam dunia, ahli dunia termasuk kula jenengan utawa ahli dunia kok mengatakan Allah terhijabi, kita tidak bisa, kita terhalang dari Tuhan kita. Bagaimana kau mengatakan terhalang dari Tuhan? Nah, diemot ke Imam Ibnu Athaillah. Bagaimana kau mengatakan terhalang dari Tuhan? Yang paling dekat sama kau itu dia. Apa yang bisa menghalangi zat yang paling dekat sama kau? Nah, misal ada yang lebih dekat ketimbang Allah, lah itu bisa kau katakan menghijabi Allah. Lah yang paling dekat itu Allah. Bagaimana kok yang selainnya bisa menghijabi dia? Wa kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un, dan kaya apa digambarke ay yahjubahu syai'un yang menghijabi marang Allah apa suwi-wiji. Walaulahu lama dhahara wujudu kulli syai', walaulahu lamun boten merga Allah lama dhahara mongko yakti ora bakal pertela wujudu kulli syai'in apa wujude saben-saben suci. Iki Imam Ibnu Athaillah dawuh malih, bagaimana mungkin tergambarkan bisa menghijabi Tuhan sesuatu, padahal kalau bukan Tuhan tidak ada yang bisa zahir apapun itu. Imam Ibnu Athaillah niku maksudnya ngemotke yang kita lihat, bahkan yang kita rasake, bahkan yang semua yang zahir niku Allah Ta'ala yang engkang taksir, engkang menciptakan, engkang mendhahirkan. Pantese maceme niki Allah Ta'ala nyiptakake sedaya kangge kula jenengan niku maksude supados kula jenengan terus menerus imute marang Allah ingkang mendhahirkan sedaya perkara tinggine sekitare kula jenengan. Bahkan tinggine nikmat-nikmat sing kula jenengan rasake Allah Ta'ala kirim niku perasaan nikmat, tujuane ilingo sing tak kirimi ben iling. Nah kok kemudian malah dikatakan Allah terhijab sama nikmat. Nah sebate kula jenengan diparingi sangut yang sepuh, diparingi tiang mondok misal, diparingi sangut yang sepuh, diparingi duit sak pirang-pirang, akhirnya menerima uang saku dari bapaknya. Kemudian si anak mengatakan, uang yang banyak telah melupakan diriku dari kau wahai bapakku. Lo saya ngeit duit di bapak kok malah membuat lupa terhadap bapak. Mestinya sing macem dikirimi duit bapak terus menerus niku ben emot terus menerus kalian bapak sing ngirimi duit. Lah kita niku diemotke Imam Ibnu Athaillah, kita niku didhahirke setiap detik segala hal niku Allah Ta'ala sing ngirim. Tujuannya biar kita terus menerus ingat sama Allah. Malah kita mengatakan makhluk sudah menghijab kita dari Tuhan. Ya apa maksudnya? Bagaimana tergambar sama akal? Jadi Imam Ibnu Athaillah ngemotke nyadarke kita. Ya ajaban. Ya Allah, niki ku kita dilihat sama Imam Ibnu Athaillah ini beliau heran melihat kita. Aneh ya kalian niku. Kok iso ini maksudnya nggak? Padahal kita niku jajane nggih heran sama orang yang ahli zikir. Kok bisa ya orang kok zikir terus? Kita kan heran. Beliau itu kalau lihat kita ya heran. Kok iso lali kok piye ya nanti? Kok iso lali marang Allah? Ya ajaban, bangetan maksudnya. Kebangetan kok saged supe marang Allah. Kaifa yadhharul wujudu fil adam, kaifa yadhharu kaya apa pertela al wujudu apa wujud
fil adami ing dalam tingkah adam. Aneh, bagaimana mungkin yang adam ndak ada bisa tiba-tiba kok anggap ada. Kita mengatakan Allah Ta'ala kita terhalang dari Tuhan kita. Ini masih menerangkan hijab loh ya, masih menerangkan hijab dari Tuhan. Jarene ahli ghaflah, jarene ahli dunia. Kita terhijab dari Tuhan kita, jarene ahli dunia. Imam Ibn Athaillah jawab, aneh, bagaimana mungkin kau menganggap sesuatu yang tidak ada tiba-tiba ada sehingga jadi hijab. Ada nur, lampu, kita mengatakan cahaya lampu itu terhalang, berarti ada yang menghalangi dari mata kita. Yang menghalangi pasti punya jirim, akhirnya mata kita terhalang dari cahaya lampu. Nah sekarang tidak ada yang bisa menghalangi, kok kita terhalang, itu kita yang buta. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada dikatakan bisa menghijabi? Kalau menghijabi ini itu sesuatu yang harus ada, makanya boleh dikatakan menghijabi. Makhluk itu tidak ada, bagaimana kau mengatakan bisa menghijab Tuhan? Ripun kok makhluk tidak ada? Nanti sampai dibahas hakikatnya Adam. Sekarang wujud yang tidak diiktibar sedikit pun. Bahkan kalau kita mengiktibari wujud, kita yang ingat adalah yang mendhahirkan wujud, yaitu Allah malih. Walhasil wahdaniyatullah. Am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidam. Am utawa kaifa yathbutu, kaya apa tetep al hadithu apa perkara sing anyar ma'aman sartane zat lahu kang iku tetep kedue man wasful qidami utawi sifat qidam. Sifat apa nek cara maknane kiai-kiai? Dingin niku kuno niku mboten wonten awale Mas ya. Mboten kok dingin atis ya. Imam Ibn Athaillah mengingatkan lagi, subhanallah, kita itu ningali hikmah nomor 16 niki. Mulai kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai' niku anggap Imam Ibn Athaillah niku nyablek jenengan. Setiap kaifa yatasawwar niku Imam Ibn Athaillah anggap kalian nyablek. Piye tah lah. Nek berapa kali beliau nyablek kita? Kepriye tah kok bisa? Kepriye tah kok bisa? Am kaifa yathbutul hadits, bagaimana mungkin kau menetapkan sesuatu yang baru ada ma'aman lahu wasful qidam. Kau menetapkan yang baru ada, kau sertakan sama zat yang sudah disifati dengan sifat qidam, yang wujudnya tanpa awal, mutlak, wahdaniyah, tidak ada yang menyamai, tiba-tiba kau sejajarkan sampai bisa menghijabi sesuatu yang baru, yang tidak diiktibari wujudnya, yang tidak ada kudrah kekuasaan yang mewujudkan secara dzatiyah, tapi saking Allah Ta'ala tiba-tiba kita sejajarkan dengan zat yang maha qidam, tidak masuk akal. Makanya walhasil niki saking kebangetene ahli dunia engkang lali marang Allah Ta'ala sampai ngarani, bahkan sampai mengatakan atau terucap atau teryakini dalam hati, Allah, kita terhalang dari Tuhan. Kalimat niku sangat bodoh, seperti orang yang terhalang dengan sesuatu yang tidak ada. Ini sangat bodoh, tidak ada kok bisa menghalang. Oke, mungkin kalau jenengan termasuk min ahli dzikri, ditebike saking ahli ghaflah. Oke, mungkin sahibul bait akhina al-ustad Bapak Muhtadi al-Hafiz keluarga diparingi sehat wal afiyah, sedaya ingkang hadir, muga sedaya ingkang gaib diparingi sehat wal afiyah, ilmu ingkang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih.